Suara Kebenaran pada Jumat 28 April 2023 berjudul Percaya dengan Perilaku. Allah yang tidak kelihatan, yang suaranya sering tidak terdengar secara audible atau tidak dapat kita lihat secara visible. Allah yang dapat dibuktikan kehadirannya dan dialami melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Dalam setiap peristiwa kehidupan, Tuhan memperkenalkan dan menyatakan dirinya. Jadi, tidak ada satu kejadian pun yang di dalamnya tidak ada berkat rohani, yang juga adalah berkat kekal. Kita menerima, kita percaya bahwa Tuhan memakai peristiwa, memakai kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mendidik kita. Dan salah satunya adalah memperkenalkan dirinya bahwa Ia adalah Allah yang hidup, nyata, dan maha hadir. Tetapi Allah juga mau menyatakan kehendak-Nya, yaitu bagaimana kita bisa memiliki sifat dan karakter yang benar-benar baik menurut Tuhan, yang Allah ingini atau kehendaki untuk kita miliki. Mempercayai Allah itu ada sebenarnya tidak mudah. Di dunia kita yang bersifat fasik, artinya tidak peduli Tuhan, tidak takut hukumnya, dan pengaruh suasana nihilisme di mana manusia merasa tidak membutuhkan yang disebut dewa, ilah, atau Allah, sebab tidak bisa dibuktikan ala sains. Dan ternyata ilmu pengetahuan sudah cukup bisa menjawab kebutuhan manusia. Allah dipandang tidak ada atau tidak perlu ada. Bayangkan kalau manusia sudah memandang bahwa Allah itu tidak ada atau tidak perlu ada. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga. Lalu ayat kedua, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ini menjadi persoalan yang harus benar-benar kita selesaikan. Tugas yang harus benar-benar kita jawab, yaitu untuk mempercayai dan mengalami bahwa Allah benar-benar hidup. Tentu, orang-orang beragama mudah mengatakan bahwa dia percaya Tuhan. Tetapi saudaraku, apakah dia memiliki percaya yang benar? Percaya dari pengalaman real, dari pengalaman nyata, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan. Percaya seseorang terhadap keberadaan Allah tidak bisa dipisahkan dari perilakunya. Tuhan memakai peristiwa atau kejadian untuk memperkenalkan dirinya. Dari peristiwa itu, Tuhan mengajar kita untuk memiliki karakter yang baik, sesuai standar Tuhan, agar kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Sebab hanya dengan cara demikianlah kita bisa memenuhi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa. Hanya dengan demikian kita bisa memenuhi yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita bisa bersama-sama hidup dengan seseorang, tetapi untuk bisa sepikiran, seperasaan dengan orang itu tentunya tidak mudah. Apalagi dengan Tuhan Yesus yang tidak secara fisik berjalan bersama kita. Kita tidak tahu bagaimana pikiran atau perasaan Tuhan Yesus itu. Tetapi dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa hidup yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita, di situ Bapa mengajarkan sifat-sifatnya. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk memiliki pikiran, perasaan Kristus. Jadi saudaraku, peristiwa-peristiwa kehidupan menjadi alat Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Ia hidup, Dia hadir, Dia ada, tetapi juga sekaligus mendidik bagaimana memiliki sifat Allah, bagaimana sepikiran, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya
Kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup bagi orang Kristen baru biasanya berupa berkat, mukjizat, pertolongan Tuhan. Waktu punya masalah, Tuhan tolong. Waktu sakit, Tuhan sembuhkan. Menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan pertolongan sehingga orang kagum. Itu baru langkah-langkah awal. Allah memperkenalkan diri melalui pertolongan-pertolongannya. Peristiwa-peristiwa hidup di mana Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Sama seperti bangsa Israel mengenal Allah yang disembah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Peristiwa-peristiwa itu membuat kita melihat Allah, menemukan Allah yang hidup. Baru setelah itu, kita dapat menemukan pendidikan, pengajaran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup, agar kita bisa menyerap sifat-sifat Allah. Karakter kita dibentuk menjadi baik menurut Tuhan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi saudaraku, pengenalan akan Allah, keyakinan bahwa Allah itu ada dari pengalaman, tidak dipisahkan dari perilaku. Tetapi kita harus jujur melihat diri kita masing-masing bahwa hal itu memang tidak mudah. Kalau seseorang sungguh-sungguh yakin bahwa Allah ada, dia tidak takut atau khawatir menghadapi apapun. Apalagi jika memang itu pekerjaan Tuhan yang lahir dari rencana Allah dan diperintahkan. Tidak takut menghadapi kesulitan apapun, tetapi takut akan Allah. Takut akan Allah yang membuahkan perilaku dan perbuatan yang selalu mau dicocokkan dengan kehendak Allah, atau selalu mau dicocokkan dengan pikiran perasaan Allah. Mari saudaraku, kita mulai melihat bagaimana Tuhan melatih kita mempercayai kehadirannya, bahwa Dia hidup dan Dia nyata. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.